Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle Frontier. Battle Frontier yang penuh dengan strategi dan taktik yang keren. Haruka menunjukkan ribbon dan telur Pokemon yang didapatkannya belum lama ini. Merasa sangat senang karena telah mengumpulkan dua item tersebut. Sedangkan Satoshi sedang melatih Pikachu untuk menyempurnakan Volt Tackle yang baru saja dia pelajari. Sayangnya Pikachu masih belum mampu menggunakannya dengan baik, sehingga Volt Tackle itu hilang dengan sendirinya. Tapi Satoshi yakin jika Pikachu terus melatih gerakannya, lama-kelamaan dia bisa menguasai Volt Tackle. Satoshi dan kawan-kawan sampai di sebuah danau. Seketika mereka pun berpikiran untuk santai sejenak di situ sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Tanpa sepengetahuan mereka, ada Pokemon yang memperhatikan dari dalam danau. Di gudang setempat, mereka menemukan ada banyak peralatan memancing dan menggunakannya untuk menangkap Pokemon yang ada di danau. Tiba-tiba sesuatu yang sangat kuat memakan umpan Satoshi, dan teman-temannya pun bergegas untuk membantunya menarik Pokemon tersebut. Sampai kemudian mereka pun berhasil menariknya keluar, yang ternyata adalah Groudon. Satoshi mengeluarkan Corpus untuk bertarung melawan Pokemon itu. Namun dikarenakan Groudon itu lebih ganas daripada Corpus, dia pun dapat dengan mudah mengalahkannya. Setelahnya Groudon mulai mematahkan alat mancing agar jangan ada lagi yang mancing di wilayahnya. Seorang wanita tiba di lokasi, dan Groudon yang melihatnya langsung melompat kabur ke dalam air. Takeshi langsung jatuh cinta dengan wanita itu, tapi Masato selalu siap sedia untuk menyeretnya ke belakang. Asagi menjelaskan ini dulunya adalah tempat rekreasi, di mana para Pokemon bisa hidup dengan tenang. Namun semuanya berubah ketika Namidabashi datang ke sini, yang ingin merubah danau menjadi penginapan yang mewah. Asagi sama sekali tidak tertarik untuk menjual tempat tinggalnya, dan menolak mentah-mentah permohonan Namidabashi. Ketika dia sedang merenung di pinggir danau, Asagi melihat Groudon yang menakut-nakuti para Pokemon dan pelanggan untuk mempertahankan wilayahnya. Satoshi dan kawan-kawan yang penasaran ada apa dengan Pokemon itu, memutuskan untuk membantu Asagi mengalahkan Groudon. Akhirnya mereka pun berpencar ke berbagai arah untuk mencari Groudon. Beberapa saat kemudian, Asagi melihat Groudon yang masuk ke dalam gua. Setelah mengikuti Pokemon tersebut, terungkap ternyata Namidashi adalah pemiliknya. Dia bekerja sama dengan tim Rocket untuk mengusir para Pokemon yang tinggal di dekat danau, agar mereka bisa membangun penginapan yang mewah. Asagi menuntutnya untuk memberi penjelasan, meskipun Namidabashi tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Satoshi lalu menantangnya bertarung, sekaligus membalaskan kekalahan Corpus sebelumnya. Namidabashi justru menyarankan untuk menunda pertarungan sampai besok, dan jika dia menang, dia akan mendapatkan danau. Sebaliknya, jika dia kalah, dia tidak akan mengganggu Asagi lagi. Namidabashi mengungkapkan dia melakukan semua ini demi kebaikan, karena menurutnya danau itu kotor. Ketika masih kecil, Namidabashi pernah memancing di sini, dan secara tak sengaja tenggelam di danau. Anehnya saat terbangun, tiba-tiba saja dia sudah berada di pinggir pantai, meskipun saat itu tidak ada orang sama sekali. Namidabashi menegaskan kembali bahwa pembangunan ini akan memperbaiki trauma masa kecilnya, dan dia juga akan mendapatkan keuntungan. Satoshi melatih Pokemonnya untuk persiapan pertandingan besok. Namun nenek Asagi yang menyaksikan latihannya mengaku dia tidak akan pernah bisa menang dengan taktiknya saat ini. Oleh karenanya nenek memanggil Vaporeon dan mengajak bertarung sebentar. Corpus menerjang maju dengan Crab Hammer. Akan tetapi Vaporeon bisa bergerak lebih cepat ketimbang Corpus. Bahkan saat berada di atas danau, kecepatan Vaporeon semakin meningkat. Corpus yang kehilangan jejak musuhnya akhirnya terlempar setelah Vaporeon menghitnya dengan Quick Attack. Dia sama sekali tidak bisa bergerak karena terjerat rumput laut. Vaporeon pun menembakkan Hydro Pump yang super efektif untuk mengalahkan Corpus. Nena Asagi menjelaskan bahwa seorang trainer dituntut untuk terus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, memanfaatkannya agar bisa menang melawan musuh. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Satoshi akan bertarung melawan Namidabashi. Corpus dan Groudon sama-sama melancarkan Crab Hammer yang seimbang. Corpus melanjutkannya dengan Bubble Beam, meskipun yang punya Groudon lebih kuat sehingga Corpus pun terpaksa menghindarinya.
Ketika Groudon hendak menyerangnya lagi, Corpus menyelam ke dalam air dan muncul di belakang sambil melancarkan Crab Hammer. Corpus menggunakan Harden untuk memblok serangan musuhnya, dan lagi-lagi berhasil mendaratkan Crab Hammer. Tim Rocket yang melihat adanya kesempatan langsung menangkap Groudon. Ketiganya juga menculik Pikachu dan langsung melarikan diri setelahnya. Satoshi dan kawan-kawan mengejar tim Rocket, memerintahkan Corpus dan Squirtle mengkombo Rapid Spin Bubble Beam untuk menjatuhkan tim Rocket. Gelombang yang kuat menghanyutkan semua orang kembali ke daratan, kecuali Namidabashi yang tenggelam di dasar danau. Nena Asagi dan Dragonair bergegas menyelamatkan Namidabashi yang tenggelam tadi. Barulah dia menyadari bahwa Dragonair adalah Pokemon yang dulu pernah menyelamatkannya juga. Namidabashi heran mengapa Nena Asagi malah menyelamatkan dia yang merupakan musuhnya. Nena Asagi menjawab bahwa Dragonair lah yang meminta bantuan kepadanya untuk menolong Namidabashi. Setelah mendengar penjelasan itu, tiba-tiba Namidabashi berubah pikiran dan batalkan proyek pembangunannya karena tidak ingin merugikan Dragonair yang tinggal di danau tersebut. Asagi bersyukur karena Namidabashi mau mendengarkan isi hatinya, dan karena hal tersebut, Pokemon yang tadinya meninggalkan danau kini kembali pulang untuk hidup di area yang aman itu. Sesampainya di Battle Dome, Satoshi dan kawan-kawan langsung dikerumuni oleh wartawan yang menanyakan pertandingan yang akan dilangsungkan nanti. Untungnya ada Enisida yang menyuruh mereka semua untuk tenang, mengaku akan menyiapkan fasilitas agar bisa mengadakan konferensi pers. Singkat cerita, setelah menyiapkan semuanya, maka Satoshi pun dijejali dengan berbagai macam pertanyaan terkait dengan pertandingannya. Satoshi mengatakan yang dia lakukan selama ini adalah bertarung dengan sekuat tenaga, dan jangan pernah sesekali meremehkan kemampuan Pokemonnya. Contohnya Pikachu yang telah menemaninya sejak mulai petualangannya. Pokemon ini sangat kuat sekali. Tiba-tiba saja lampu di ruangan tersebut padam, dan Enisida mengatakan dia belum sepenuhnya membayar ruangan itu. Dan kenyataannya Satoshi dan kawan-kawan harus patungan untuk membayar biayanya juga. Sementara itu, tim Rocket sedang mendanani Hit, Frontier Brands yang akan tampil sebentar lagi. Setelahnya mereka pun kerja sambilan lagi menjual makanan di sekitar arena. Satoshi dan kawan-kawan menyaksikan pemandangan Battle Dome dari atas ruangan. Setelahnya, Satoshi pun diperkenalkan sebagai penantang yang akan bertanding melawan Frontier Brands. Sesaat setelahnya, Hit juga mendarat dengan anggun di atas arena, membuat para penonton berteriak histeris kesenangan. Haruka dan Masato yang menyaksikan penampilan Hit langsung teringat dengan ayah mereka, tapi rasanya kurang cocok mengenakan kostum yang norak itu. Hit mengirimkan Arcanine dan Swampert, memutuskan pertandingannya memakai sistem 2 versus 2. Satoshi menganalisis pilihannya dan memanggil Corpus dan Swellow untuk bertarung. Swellow mengawali dengan Quick Attack. Secara mengejutkan, Arcanine melompati rekannya dan menggunakan Extreme Speed untuk menjatuhkan Swellow. Ketika Corpus berupaya menyerang Arcanine yang baru saja mendarat, kini giliran Swampert yang melompat ke depan rekannya dan melindunginya dengan Protect. Takeshi mengatakan Hit memiliki tim yang saling melengkapi, Arcanine dengan kecepatannya sedangkan Swampert dengan pertahanannya. Satoshi sangat senang sekali dia mendapatkan lawan yang kuat. Hit mengingatkan dia tidak akan segan-segan melawan siapapun, meskipun mereka adalah bocil sekalipun. Satoshi merintahkan Swellow Quick Attack, sementara Hit merintahkan Arcanine Extreme Speed. Rupanya Corpus telah siap siaga untuk mendaratkan Vice Grip. Arcanine menghindar tepat pada waktunya, sehingga Corpus pun terpental ke dinding, bersama dengan Swellow yang jatuh di dekatnya. Enisida menjelaskan bahwa Hit dikenal karena strategi pertarungannya yang menakjubkan. Hit berterima kasih karena telah memberinya pengalaman yang memuaskan, dan akan segera mengakhiri pertandingan ini. Swampert menembakkan Water Gun, namun Corpus dan Swellow berhasil menghindarinya. Corpus berupaya mendaratkan Crab Hammer, akan tetapi Swampert merespon dengan menggunakan Dynamic Sponge, membuat arena meledak terkena dampaknya. Dia menyemburkan flamethrower ke arah Swellow, yang masih bisa diatasi dengan double team. Akan tetapi Arcanine meningkatkan daya tembaknya dengan Fire Blast, menghancurkan seluruh klon Swellow. Haruka mengatakan pertandingan ini hampir mirip seperti Pokemon Contest, karena Hit menampilkan pertunjukan yang megah. Enisida menambahkan bahwa Frontier Brands yang ini memang terkenal dengan gaya bertarungnya yang anggun.
Sementara itu, Swampert mengendalikan air dengan water pulse dan bentuknya di udara. Untuk yang kesekian kalinya, Harkonnen dan Swallow kembali membenturkan serangan. Corpus berupaya menyerang lagi dengan Crab Hammer, tapi Swampert menembakkan water pulse yang dipersiapkannya tadi ke arah musuh-musuhnya. Kemudian Harkonnen menembakkan flamethrower ke arah pusaran, yang akhirnya menciptakan perpaduan antara api dan air. Hit paham kalau Satoshi adalah orang yang pantang menyerah. Oleh karenanya, dia memastikan di kesempatan berikutnya, Pokemon Satoshi dipastikan sudah tidak akan sanggup lagi bertarung. Harkonnen dan Swampert mengepung dari arah yang berbeda, guna menembakkan flamethrower dan water gun. Akan tetapi, Corpus menghalau serangan itu dengan bubble beam. Sementara Swallow menggiring Harkonnen ke arahnya juga. Dan saat waktunya sudah pas, dia pun menghindar, yang menyebabkan kedua Pokemon tadi saling bertabrakan. Harkonnen menembakkan Fire Blast lagi, tapi serangan ini kembali dialihkan oleh Corpus dengan bubble beam. Alhasil jarak pandang menjadi sempit dikarenakan adanya kepulan asap yang menutupi arena. Hit mulai ragu-ragu dari mana musuhnya akan mengadakan serangan, sedangkan Satoshi yang telah mengetahui posisi Pokemonnya memerintahkan Corpus dan Swallow menyerang dari arah kanan dan kiri. Baik Harkonnen maupun Swampert yang terkena serangan fatal itu akhirnya tumbang dan tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Satoshi pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Sebagian besar penonton kecewa dengan kekalahan Hit, yang mengucapkan selamat kepada Satoshi atas kemenangannya. Hit menyatakan Satoshi sangat ahli membuat strategi, sehingga dia pun menyebutnya sama levelnya atau bahkan lebih tinggi daripada dia. Tim Rocket yang sedari tadi menonton pertandingan sudah lama tahu bahwa Satoshi adalah trainer yang hebat, dan mereka tidak pernah ragu sedikit pun. Hit lalu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua karena dia ingin beristirahat. Namun Satoshi mengingatkan dia masih belum mendapatkan hadiahnya. Hit lantas menuju ke arah topi, yang mana dia meletakkan taktik simbol di atas sana. Satoshi sangat senang karena telah menangkan Battle Frontier ketiganya, dan sudah tidak sabar lagi melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Lapras mengajak Ash dan teman-temannya menuju ke sebuah pulau, di mana di situ ada Wailmer yang terjebak di dalam lubang. Setelahnya mereka pun berhasil membebaskan Wailmer. Namun saking senangnya, Wailmer malah melompat lagi hingga dia terjebak dan berevolusi menjadi Wailord. Dengan bantuan tim Rocket, Pokemon yang terjebak tadi dapat dikeluarkan. Akan tetapi sekarang giliran Ash yang terjebak di dalam gua. Untuk menyelamatkannya, Lapras menggunakan Ice Beam untuk membekukan air yang mengalir, dan Wailord menggunakan Wither Ball untuk membuat terowongan. Akhirnya mereka pun berhasil keluar dengan selamat. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk menyelamatkan Wailord, yaitu dengan memasukkannya ke dalam Pokeball.